jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri judul Tawar Hati. Nah, apakah saudara hari ini mengalami tawar hati? Atau kita dalam keadaan baik-baik saja? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari tawar hati. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah, bisa mengobati, bisa menghindari rasa tawar hati itu. Nah, kita akan belajar pagi hari ini tentang hal itu. Kita akan baca dulu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, oleh kemurahan Allah
kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tawar hati adalah satu kondisi hati yang menunjukkan hati yang tidak bersemangat, ya. Satu kondisi juga hati yang menunjukkan sudah tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, dan yang lebih lagi adalah putus harapan. Itulah kondisi tawar hati dalam diri seseorang kalau dalam hatinya mengalami rasa tawar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus dalam tulisannya yang barusan kita baca mengalami sebuah tantangan dalam pelayanan. Dan tantangan ini sangat berat sehingga sering bahkan hampir membuat Paulus mengalami tawar hati. Tetapi dalam tulisan ini Paulus bisa mencegah, Paulus bisa mengcounter sehingga dia tidak mengalami tawar hati. Tantangan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu? Yang pertama, Paulus menghadapi sebuah tantangan di mana dia mengalami sebuah penolakan terhadap pemberitaan Injil. Paulus mengalami di mana dia menghadapi orang-orang yang skeptis, yaitu di mana orang-orang yang tidak mudah percaya, bahkan meragukan kerasulan Paulus. Dia mengatakan di ayat yang tadi bahwa tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Jadi Paulus mengatakan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang. Ini menunjukkan bahwa Paulus sedang mengalami sebuah ujian integritas. Paulus sedang diragukan oleh orang-orang jemaat pada waktu itu. Sebagian mereka skeptis terhadap Paulus. Apakah Paulus memang benar hamba Tuhan yang betulan, ya, dia seorang penginjil, seorang rasul yang benar-benar tulus atau tidak. Jadi orang-orang itu meragukan. Lalu tantangan yang kedua adalah di mana Rasul Paulus itu menghadapi tantangan dari pemberita firman atau hamba-hamba Tuhan yang palsu, yang lebih menarik hati mereka, seringkali lebih menarik hati mereka, sehingga Paulus mengatakan bahwa kami memberitakan Injil itu memberitakan perbuatan yang tidak memalsukan firman Allah, ya, dia memberitakan dengan murni. Jadi dua tantangan ini dihadapi oleh Rasul Paulus, di mana orang-orang dan hamba-hamba Tuhan yang palsu, mereka memberitakan Injil dengan tidak benar. Nah, ini yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dari sini kita melihat, kita mengerti bahwa penyebab dari potensi untuk tawar hati adalah, yang pertama adalah orang-orang yang menentang kita. Nah, saudara pernah mengalami hal itu? Orang-orang yang menentang saudara, orang-orang yang tidak setuju dengan saudara, orang-orang yang berhadapan-hadapan dengan saudara, orang-orang yang memusuhi saudara, orang-orang yang berbuat licik, orang-orang yang berbuat curang terhadap saudara, orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan saudara, orang-orang yang menekan saudara, orang-orang yang membuat kita tidak bisa grow up, ya, tidak bisa kita mengalami surplus
mungkin dalam bisnis, dalam pelayanan, ada penghambat-penghambat dalam karir kita. Nah, orang-orang seperti ini seringkali membuat kita tawar hati. Nah, mereka memusuhi kita, mereka menekan kita, menghambat kita untuk kita mengalami sebuah promosi. Nah, saudara, kalau pagi hari ini saudara mengalami orang-orang yang seperti ini, jangan tawar hati. Paulus mengatakan, jangan tawar hati. Aku tidak tawar hati. Nah, penyebab yang kedua, saudara, seringkali tawar hati dicatat dalam Alkitab bahwa penyebabnya adalah karena kelemahan tubuh. Nah, ini terletak di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, secara natural ada banyak orang semakin tua, mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Nah, Paulus mengalami itu di mana dia kehidupan semakin tua, di mana mengalami kemerosotan dalam kemampuan atau sebuah kapasitas tubuhnya dia mulai berkurang. Tapi Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Saudara, banyak orang tawar hati karena merasa bahwa dirinya sudah berkurang, powernya berkurang, ya, kekesitannya berkurang, ya, sehingga mereka berkata, aduh, ya, biar orang lain sajalah, mengalami tawar hati. Tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi, saudara, mengalami keputusasaan, menyerah dan sebagainya dengan keadaan. Saudara, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Nah, yang ketiga, penyebab tawar hati adalah rasa takut yang menguasai hati. Nah, saudara, ini terdapat dalam kisah di mana ada 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk ke Yeriko. Nah, mereka berjumpa dengan seorang wanita, di mana wanita ini menolong 2 pengintai ini dari kejaran orang-orang Yeriko pada waktu itu. Lalu kemudian si perempuan ini menceritakan bagaimana bagaimana orang-orang Yeriko mengalami tawar hati. Kenapa? Karena mereka mendengar orang-orang Israel, mereka bisa membelah laut, ya. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel, sehingga orang-orang Yeriko mengalami rasa takut yang begitu luar biasa. Nah, saudara, itu terdapat di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Saudara, kabar yang menakutkan itu bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Hari-hari ini, saudara, medsos begitu luar biasa. Kita begitu mudah untuk mengakses segala informasi, baik hal yang baik, baik hal yang buruk. Nah, seringkali hal yang buruk sering menguasai pikiran kita, lebih masuk daripada hal yang baik. Hal yang buruk lebih mempengaruhi daripada hal yang baik. Hal yang buruk lebih meracuni kehidupan seseorang ketika mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Saudara, sehingga orang-orang seperti ini mengalami tawar hati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini mungkin saudara mengalami situasi itu, di mana saudara ada orang-orang yang menentang saudara,
yang membuat saudara tawar hati. Ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan saudara sehingga saudara mengalami tawar hati. Lalu kemudian yang kedua, mungkin usia atau saudara mengalami kelemahan tubuh. Saudara mungkin sakit, saudara mungkin menderita sakit tertentu sehingga saudara mengalami tawar hati. Saudara, saya mau berkata, jangan tawar hati. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Saudara, yang ketiga, mungkin saudara juga mengalami, saudara mendengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menyesakkan hati. Mungkin saudara sudah diprediksi, ya, umur saudara sudah diprediksi oleh dokter, kemudian situasi perekonomian sudah diprediksi, ya, sudah mengalami kebangkrutan dan yang lain sebagainya. Mungkin ada rasa takut dan bahkan tawar hati. Nah, bagaimana obat tawar hati? Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah sadari akan kemurahan Tuhan. Paulus berkata, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, Paulus menyadari bahwa apa yang dia miliki yaitu pelayanan yang dia kerjakan, kesuksesan dalam pelayanannya, keberhasilan bagaimana membentuk jemaat-jemaat, bagaimana dia memenangkan banyak jiwa. Dia berkata itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, ini penting sekali dalam hidup kita. Saudara, Paulus tidak merasa bahwa itu hak miliknya, tapi itu sebuah kepercayaan. Itu sebuah hal yang dipercaya Tuhan dalam hidupnya. Nah, hidup yang seperti ini adalah hidup yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, dia merasa bahwa dirinya adalah hanya pengelola dari kepercayaan yang Tuhan beri dalam dirinya. Jadi kalau hal itu diambil oleh Tuhan, itu sebuah kemurahan dari Tuhan, dan dia berkata bahwa saya tidak tawar hati. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Semua pelayanan ini kan ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Nah, kalau hidup seperti ini, saudara, apa yang saudara miliki, kekayaan yang saudara punya, kesehatan yang saudara punya, nyawa yang saudara punya, tidak akan membuat saudara takut, karena saudara berkata bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan saja dalam hidup saya. Kalau saudara berhasil, saudara sukses dalam pekerjaan, lalu ada orang yang mencoba menjatuhkan saudara, saudara akan berkata ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Jadi urusannya sama Tuhan, bukan sama saya. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, mari sadari satu hal ini, maka membuat saudara tidak akan tawar hati. Karena saudara hidup penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara berkata, ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi, saudara mengembalikan kekuasaan hidup saudara kepada kekuasaan Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak akan mudah tawar hati, karena hidup saudara sudah diserahkan. Ya, mau digoncang kayak apa? Kalau orang yang sudah rendah mau digoncang kayak apa, dia nggak takut, ya, saudara, karena dia berkata bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, untuk mengobati tawar hati dalam diri kita, yang kedua adalah kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Tadi dikatakan di dalam ayat tadi bahwa di mana itu? Di dalam 2 Korintus 4 tadi ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, mungkin saudara mengalami kelemahan tubuh dan sebagainya. Saudara, satu hal yang perlu kita punya adalah hidup yang terus-menerus diperbaharui. Ya, terus-menerus saudara memperbaharui diri saudara, maka saudara tidak akan mengalami tawar hati. Fokuslah kepada pembaharuan diri, bukan kepada keberhasilan orang lain.
Fokuslah kepada kemajuan diri saudara, bukan kemajuan orang lain. Fokuslah kepada perubahan hidup lebih baik dari yang dulu, dari yang kemarin dalam hidup saudara, bukan kepada perubahan hidup orang lain. Itu membuat kita akan tetap memiliki hati yang baik dan tidak menjadi tawar hati. Saudara, pagi hari ini mari kita belajar. Mari sadari bahwa semua yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya, itu cuma kemurahan Tuhan. Yang kedua, sadar harus kita perbarui. Hidup kita perbarui dari ke hari. Fokuslah kepada pembaruan hidup saudara, tidak kepada pembaruan hidup orang lain. Maka saudara akan tidak tawar hati. Kiranya sedikit firman Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Ajari kami Tuhan melakukan firman-Mu sehingga kami hidup penuh dengan penyerahan diri, hidup penuh dengan hikmat-Mu sehingga kami tidak mudah tawar hati. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Sekalipun ada ancaman, tetapi membuat kami tidak tawar hati, karena kami menyadari bahwa semua yang kami punya, semua yang ada dalam diri kami, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.